Saya Irfan Apu dari Universitas Pamulang, Prodi Manajemen S1, dan teman saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Aprilia dari Prodi Manajemen S1. Salah satu faktor yang ikut menentukan tercapainya tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Seperti yang telah dibicarakan pada sumber daya manusia, merupakan salah satu faktor produksi yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan. Karena mereka kunci utama kesuksesan perusahaan di masa sekarang yang akan datang. Satu, pengertian produktivitas. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasilnya nyata maupun fisik. Dengan masukan yang sebenarnya, ILO 1997 mengartikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Pengertian lain produktivitas adalah sebagai tingkatkan efisiensi dalam produksi barang-barang atau jasa-jasa. Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang. Produktivitas juga diartikan sebagai perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu satuan atau unit. Dalam berbagai referensi terhadap banyak sekali pengertian mengenai produktivitas yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah rasio daripada apa yang dihasilkan output terhadap keseluruhan peralatan produksi yang digunakan atau input. Yang kedua, produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari ini esok lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dalam 3 faktor esensi, termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi serta riset, manajemen dan tenaga kerja. 2. Faktor determinasi produktivitas. Kerja tenaga atau pegawai adalah manusia yang merupakan faktor produksi yang dinamis, memiliki kemampuan berpikir dan motivasi kerja. Apabila pihak manajemen perusahaan mampu meningkatkan motivasi mereka, maka produktivitas kerja akan meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu 1. Kemampuan. Kemampuan adalah kecakapan yang dimiliki berdasarkan pengetahuan lingkungan kerja yang menyenangkan akan menambah kemampuan tenaga kerja. Komponen harus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Pandangan bukan hanya merupakan salah satu kita, tetapi merupakan salah satu etos kerja yang penting sebagian dari filsafat manajemen mutakhir. Satu organisasi dituntut secara terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan baik secara internal maupun eksternal. Perubahan internal contohnya yaitu 1. Perubahan strategi organisasi, perubahan kebijakan tentang produk, perubahan pemanfaatan teknologi, perubahan dalam praktek-praktek sumber daya manusia. Sebagai akibat diterbitkannya sebagai perundang-undangan baru oleh pemerintah. Konsep efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dari manajemen memiliki makna yang berbeda tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan secara nyata. Stoner atau 1982 menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Sebagai tingkat beberapa jauh
suatu sistem, suatu sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengundang pengertian perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu. Simpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Berarti bicara mengenai efektivitas organisasi ada dua aspek di dalamnya, yaitu 1. Tujuan organisasi, 2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sarma 1982.304 memberikan kriteria atau ukuran efektif organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi yang meliputi antara lain 1. Produktivitas organisasi atau output. B. Efektif organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan di dalam dan luar organisasi. Konsep Sarma tersebut di atas jelas menyangkut 3 elemen yang berbicara mengenai produktivitas organisasi sebagai output, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, dan bagaimana organisasi mengelola dan mengatasi konflik internal yang terjadi. Terjadi karena pendekatan keanekaragaman terhadap masalah yang merintangi usaha pengukuran yang meliputi 1. Kriteria evaluasi yang ada sering tidak mantap. 2. Untuk perspektif waktu yang berbeda-beda atau jangka pendek versus panjang. Ketiga, kriteria seringkali bertentangan satu sama lain. 4. Sebagai kriteria tidak dapat diterapkan pada jenis-jenis organisasi tertentu. 5. Sebagian kriteria mungkin sulit diukur dengan tepat. Ruang lingkup nasional. Memandang negara. 2. Ruang lingkup industri. Dalam hal ini, faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh dikelompokkan ke dalam industri yang sejenis, misalnya industri perdagangan, perhubungan, pertanian, dan lain-lain.